Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul wudu'i sittatun an-niyatu inda ghuslil wajhi. Bab tentang berbagai kefarduan dalam wudu, bahwa fardu wudu itu sittatun, ada 6. An-niyatu yang pertama niat inda ghuslil wajhi, ketika basuhan wajah. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Tahuilah bahwa wudu itu mempunyai syarat-syarat dan kefarduan-kefarduan. Fasyurutu al-islam, adapun syarat-syaratnya adalah Islam, buat tamyizu dan tamyiz. Jadi pagi ini kita akan bahas tentang fardu wudu. Ya, sebenarnya kemarin tohara belum selesai, cuman fardu wudu lebih penting kita bahas. Ya, fardu wudu, dalam wudu ada istilah fardu, ada istilah syarat. Ya, tapi kalau dalam sholat ya yang ada rukun, bukan fardu sholat tapi rukun sholat. Tapi kalau wudu namanya fardu wudu, bukan rukun wudu dan bukan wajib wudu. Tapi kalau dalam haji ya ada yang disebut rukun haji misah dengan wajib haji. Itu istilahnya beda-beda, padahal isinya mau sama, cuman sebutannya beda. Dan kalau haji tentu lebih beda lagi, wajib dengan rukun beda. Tapi kalau di sini wudu bahasanya fardu, padahal dalam bahasa sinonim syariat itu kan ada wajib, ada fardu, ada luzum. Ya, itu kalau dalam fikih wajib, luzum, fardu, rukun itu sama, wajib dijalankan. Istilahnya beda-beda. Tapi dalam wudu disebut dengan fardu, bukan rukun wudu, tapi fardu wudu. Ya, kemudian ada syarat wudu. Kalau syarat wudu mengesahkan wudu tapi sebelum wudu. Tapi kalau fardu wudu ada dalam pelaksanaan wudu. Jadi kalau syarat sebelum wudu, kalau fardu dalam wudu. Dua-duanya menentukan sahnya wudu. Kalau ketinggalan wudunya enggak sah, baik syarat maupun fardu. Nah, di sini fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, ya, ketika membasuh wajah. Nah, di sini kalau cerita syarat, di sini syarat wudu, sebelum wudu ini yang harus dipenuhi adalah Islam. Artinya kalau orangnya tidak muslim, enggak memenuhi syarat wudu, maka kalau enggak muslim wudu tetap enggak sah, karena syarat wudunya harus Islam. Jadi orang Kristen wudu yang enggak sah karena syaratnya harus Islam. Yang kedua, syarat sebelum wudu adalah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana baik, mana buruk, pantas enggak pantas, larangan dan perintah. Itu tamyiz. Berarti kalau tamyiz, anak belum balik juga kadang sudah tamyiz. Ya kan, kalau anak udah ngerti baik buruk, umurnya 9 tahun belum balik, wudunya sudah sah karena sudah tamyiz.
sudah bisa membedakan mana baik, buruk, najis dan seterusnya. Ya, makanya wudunya anak-anak kalau udah tamyiz sah, kalau belum tamyiz ya nggak sah. Anak kecil yang belum tahu najis bukan najis segala ya nggak sah karena belum memenuhi syarat wudu. Yang ketiga, syarat wudu jadi sah, sebelum wudu harus tahuriyatahul ma. Artinya apa? Air yang dipakai wudu juga harus suci. Ya, karena kalau wudu maka air najis yang nggak akan sah. Airnya harus suci. Yang dimaksud adalah suci mensucikan. Ya, karena kalau cuma suci doang nanti kopi itu suci. Masa wudunya bayar air kopi? Ya kan, sprit juga suci. Jangan wudu pakai sprit karena suci tidak mensucikan. Ya, walaupun orang nadar, kecuali kalau airnya air aqua, nah itu baru sah kan, karena dia air suci mensucikan. Ya kan, air aqua itu kan air mutlak bahasa syariatnya. Ya, tapi kalau air yang lain bukan air mutlak, ya air misalnya air kopi, air teh, walaupun sekolom air teh, ya nggak boleh dipakai wudu. Karena suci tapi tidak mensucikan. Syarat berikutnya wa adamul mani'il hissiyyi. Tidak boleh ada yang menghalangi secara indrawi. Wakal wasahi seperti kotoran. Juga tidak boleh ada yang menghalangi air yang sifatnya syar'i. Contohnya haid. Haid itu menghalangi sahnya wudu. Nifas juga nifas. Jadi ada kotoran namanya kelihatan mata. Tapi kalau najisnya haid kan nggak kelihatan mata, wong lihatnya tertutup. Nah ini namanya apa disebutnya kotoran syar'i, bukan kotoran yang kelihatan mata. Wadukhulul waqti fi haqqi dzawil darurat. Kemudian syarat sahnya wudu lagi adalah masuk waktu ketika orang itu punya halangan yang sifatnya terpaksa. Contohnya ya orang yang punya penyakit istihadah, keluar darah selain haid nifas jalan terus, namanya penyakit istihadah. Lah kalau penyakit beser darah kayak begitu itu namanya thaharah darurat. Maka ya wudunya harus nunggu masuk waktu sholat dulu. Jadi udah azan dia baru ya wudu karena dia punya penyakit keluar darah terus-terusan. Kemudian seperti orang yang kena penyakit rihun daim, kentut terus-terusan. Nah penyakit apa itu kentut terus-terusan? Ini rihun daim. Ya udah dol kali ya, kentut terus dadu terus nggak berhenti. Ya ada kan penyakit begitu tuh ada. Mungkin tahanannya udah dol kali, kentut lagi. Itu juga wudunya nunggu waktu sholat tiba. Namanya darurat kan, disebutnya darurat. Ya, nggak pindah mazhab, cuma nunggu waktu azan dulu. Ya begitu azan dia wudu, ya habis wudu langsung sholat. Ya seandainya sholat keluar lagi terusin. Gitu. Ya, namanya taharah darurat, namanya juga penyakit. Begitu Allahu Akbar kentut terusin aja, namanya juga penyakit. Jadi ada yang namanya disebut darurat tadi. Jadi taharahnya darurat, menunggu waktu dulu. Itu namanya syarat wudu. Ya dah semuanya tadi walaupun di luar wudu tetap menentukan sahnya wudu. Ya artinya kalau yang tadi itu nggak dilaksanakan, misalnya orang wudu masih punya haid, yang nggak sah karena masih ada penghalangnya. Ya, jadi begitu juga tadi ada yang namanya tamyiz. Ya orang yang belum tamyiz ya nggak sah. Ya, selanjutnya fardu. Hal yang wajib
dalam wudu. Yang disebut dengan fardu ada 6 tadi. Ya, yang pertama niat. Dan niat ini penting. Kenapa wudu pakai niat? Karena semua ibadah yang sifatnya pelaksanaan harus niat. Tapi ada ibadah yang sifatnya meninggalkan tidak perlu niat. Jadi kan ada ibadah sifatnya action, tapi ada yang sifatnya meninggalkan. Ya, misalnya apa meninggalkan? Orang biasa mabuk. Mabuk itu kan bukan ini ya. Orang mau mabuk nggak usah niat karena sifatnya meninggalkan. Orang mau tidak mabuk nggak usah niat. Ya, jadi tukang mabuk pengen berhenti, saya niat tahun depan berhenti mabuk, nggak usah niat ya, karena sifatnya meninggalkan. Jadi ibadah yang sifatnya meninggalkan tidak butuh niat. Karena wudu perbuatan, maka dia butuh niat, harus niat. Jadi ibadah tarkiyah ada ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah harus niat, tarkiyah tidak perlu niat. Gitu. Jadi kemudian ada lagi ibadah yang sifatnya membuang kotoran, juga nggak perlu. Jadi kalau orang mau cebok nggak usah niat, ya itu kan ya, karena sifatnya membuang kotoran, ya kan ya. Jadi nggak usah niat, aku niat cebok, nggak usah, ya karena menghilangkan kotoran, nggak usah niat gitu. Ya, atau misalnya orang mau ninggalin korupsi, nggak usah niat, ya tinggalin aja korupsinya gitu loh. Apanya? Iya kan, yang ada yang toharo itu yang sifatnya najis kan berarti abaka tohir. Kata Quran kalau pakaianmu kotor sucikan. Jadi nggak ada niatnya di sana. Jadi kayak orang nyuci itu nggak perlu niat karena buang kotoran, ya. Gitu. Jadi yang sifatnya action, yang sifatnya perbuatan baik, setelah itu baru di sini niat. Sedangkan wudu perbuatan yang baik maka harus membutuhkan niat. Ya, soal bahasa niatnya gimana? Ya, wa hiya fardun fi taharatil ahdati wa la tajidu fi izalatin najasati ala sahih. Jadi kalau untuk taharah termasuk wudu taharah harus ada niat, tetapi menghilangkan najis tadi tidak perlu niat. Wal fardu annal maksuda minan najasah izalatuha. Sedangkan wajib yang dimaksud dari najis tadi adalah hilangnya najis. Wa hiya tahsulu bil ghusli. Sedangkan hilangnya najis akan tercapai dengan cara dicuci dan dibersihkan. Berbeda dengan hadas, fa inna taharataha ibadatun. Tapi kalau hadas sucinya kan dianggap ibadah, sehingga dia butuh niat seperti ibadah-ibadah yang lain. Ya, wasaratu sihatiha, adapun syarat sahnya niat. Lah orang niat juga ada syarat sahnya niat. Yang pertama Islam. Jadi kalau niat tadi tidak muslim, wudunya juga tidak sah. Fayasih wudu'ul kafir wala ghusluhu ala sahih. Ya, walau misalnya orang non muslim mandi janabah, ya enggak sah wong dia belum muslim. Ya, li'anna niyata ibadatun wal kafir laisa min aliniyah. Kenapa orang kafir enggak sah tadi? Karena ibadah itu bagian dari Islam, sedangkan dia di luar Islam, maka tidak ahli ibadah karena bukan Islam. Wala tasihu taharatul murtaddi qat'an taghlidzan alaihi. Begitu juga taharanya orang murtad. Kalau orang kafir taharanya enggak sah, maka orang murtad juga tidak sah. Ya, sehingga disitulah ada semacam pembatasan. Ya, bahwa tempat sucinya orang Islam enggak boleh diganggu orang di luar Islam. Begitu juga tempat sucinya non muslim enggak boleh diganggu orang muslim. Jadi kalau Pak Agus masuk ke gereja misalnya, naudzubillah ini contoh, ya, lah itu ya tidak boleh karena dia akan mengganggu tempat sucinya orang lain. Iya. Iya.
Begitu juga sebaliknya, orang Kristen nggak boleh masuk masjid, nggak boleh masuk musola. Ya karena menjaga tempat sucinya, karena aturan sucinya beda. Kata mereka suci, kata kita tidak, kan begitu. Sehingga di situ tidak boleh. Makanya ada yang disebut dengan toleransi beragama di negara kita. Ya kan Pak Haji ya? Ya tujuannya ke situ gitu. Ya, karena kalau itu terjadi nanti terjadi masalah. Ya contoh berita surat kabar yang dulu kerusuhan Tanjung Priok tahun berapa itu Pak Haji? 80-an ya? 80-an lah. Saya masih kecil waktu itu. Itu kan kasusnya kayak begini. Ya. Jadi waktu itu ada orang masuk masjid Tanjung Priok, sepatunya jeblok. Jadi orang masuk masjid Tanjung Priok, habis hujan sepatunya jeblok. Dia masuk aja ke masjid sana sini gitu. Ya begitu ditegur sama pengurus masjidnya, saya kan jenderal gitu. Bahasanya itu awalnya Pak Haji. Saya kan jenderal. Ya, karena yang masuk tadi abri dianya, ke sepatu jeblok tuh masuk, ditegur jawabannya kan saya jenderal. Ya ini mau nggak cerita jenderal, Pak, cerita tempat suci kata mereka kan. Ya tolong dilepas sepatunya. Nah, dari situ kemudian terjadi ribut itu. Akhirnya terjadi penembakan oleh orang-orang yang sepatu kotor itu. Gitu kan. Ya namanya pengajian akbar di lapangan ditembakin ya pada mati. Oh nggak bawa apa-apa. Nah itu gara-gara tidak menghargai tempat suci oleh orang yang beda agama. Memang dari dulu diatur sama Islam, orang non muslim dilarang masuk masjid. Ini masuk masjid jeblok-jeblokan. Ya. Tapi ada juga dulu orang Australia nyumbang pesantren di Pandeglang, entah daerah mana itu. Hafal sayanya. Ya karena dia non muslim kan, yang nyumbang tuh non muslim dari Australia. Iya. Lah peresmian dianya masuk masjid jeblok-jeblokan, Pak Kiainya jejeng wae karena disumbang sama Australia. Ya, itu kan repot ya begitu itu. Ya serba salah kan sumbangan saya, mau saya dilarang. Makanya orang muslim dilarang minta jariah kepada orang non muslim. Disitulah efeknya, iya kan. Tapi kan waktu mintanya kan nggak tahu bahwa yang ngasih itu non muslim, karena lewat internet kan. Ya susah. Ya jangankan di luar negeri, di kita juga banyak orang non muslim nyumbang muslim kan. Iya, ada orang non muslim punya yayasan untuk pembangunan pesantren padahal non muslim. Itu di negara kita. Ya kan, Pak Haritanu Sudibyo itu kan punya yayasan pesantren, Pak. Walaupun dia non muslim punya yayasan pesantren, maksudnya yayasan yang menyumbang pesantren di Indonesia gitu. Ya Pak Haritanu itu Perindo ya, yang punya Perindo itu. Ya tapi kalau dia orang kita, bukan orang Australia, orang Indonesia asli. Dari sini kesucian semacam ini memang ada posnya, ada tempatnya, khusus orang muslim. Ya makanya kalau orang non muslim mau wudhu berkali-kali ya enggak sah, karena dia enggak memenuhi syarat wudhu karena belum muslim. Itu. Cuman karena zaman kan kadang-kadang demi kepentingan. Ya kan, karena lagi kampanye dia tidak muslim pakai peci. Pas ketuanya masuk masjid sholat Jumat, ikut sholat Jumat padahal tidak muslim. Itu kepentingan. Ya tapi apakah saya enggak sah? Itu kan Jumatannya karena kepentingan politik lagi kampanye gitu. Ya kan ikut-ikutan karena ketuanya muslim, yang ikut enggak muslim ya gitu. Harusnya enggak masalah, di luar juga enggak masalah ya Pak Haji ya. Orang dia kan ikut doang, ketuanya Jumatan dia di luar aja karena bukan muslim ya, nggak ada masalah. Ya, tapi kadang-kadang terjadi. Nah, di sini termasuk orang kafir nggak sah wudunya adalah orang murtad. Ya.
Ya karena kalau murtad itu dulunya muslim, cuman keluar Islam, entah sementara, entah selanjutnya. Nah di sini ya misalnya kalau dulu, kalau sekarang udah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kalau dulu kan ada apa? Kalau orang nikah antara muslim dengan non muslim, pengen jadi nikah, maka lewat catatan sipil, kan dulu begitu ya. Ya kan, dibawa ke catatan sipil. Lalu yang non muslim dia dibikinin catatan masuk Islam. Ya cuman kadang-kadang nggak sampai sehari balik ke agamanya lagi. Iya kan? Iya, hanya persyaratan administratif tadi. Habis sekarang diputuskan oleh Mahkamah Agung tidak boleh nikah beda agama. Kan begitu kan yang baru ya? Putusan Mahkamah Agung tidak boleh nikah beda agama alias tidak sah. Kalau dulu jadi sah karena lewat catatan sipil, gitu kan. Sekarang nggak boleh. Ya harus tegas muslim dan bukan muslim, gitu. Yaitu dalam rangka untuk tadi menjaga keutuhan syariat tetap steril dan suci. Nah, di sini wa waqtun niyah al wajibah inda ghusli awali juz'in minal wajhi li anna awal ibadah al wajibah wa la yusabu ala sunanil madiyah. Jadi selanjutnya waktu niat. Waktu niat itu kapan? Orang wudu itu kan wajib niat. Kapan berjalannya niat? Yaitu ketika basuhan pertama dari wajah itu. Ya, sampai kapan? Ya sampai selesai membasuh wajah. Ya cuman berjalannya dari awal orang membasuh wajah, karena niatnya ada dalam hati. Ini kadang-kadang kan ucapan niat. Ya, nah, ucapan niat beda dengan niat. Ya, kalau nawaitul wudu'a itu bukan niat, ucapan niat. Ya, kalau niat ada di hati. Jadi kadang-kadang kan orang wudu begitu nempel wajah itu airnya nawaitul wudu'a, bukan itu. Nawaitul wudu'a malah justru sebelumnya. Karena nawaitul wudu'a itu disebutnya ucapan niat, karena niat dalam hati, dan itu disebutnya sunnah. Nawaitul wudu'anya sunnah dan itu sebelum basuh wajah. Ini aja. Ketika udah basuh wajah, yang jalan hatinya, aku niat wudu ya untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah dalam hati ketika air basuh ke muka. Jadi bukan nawaitul wudu'anya ketika basuh muka, di hatinya yang ketika basuh muka. Itu nawaitul wudu'anya sebelum basuh muka, karena dia pengantar niat. Jadi ada pengantar niat, ada niat. Pengantar niat nawaitul wudu'a sunnah, niat di hatinya wajib. Dari situ yang harus dibedakan. Ya di sinilah kadang-kadang agak susah karena kadang-kadang muka sudah kebasahan, hatinya belum jalan niatnya. Ya akhirnya kalau begitu berarti nggak dianggap, maka diulang lagi. Jadi kalau basuhan pertama hati kita belum niat, berarti nggak dianggap. Yang kedua baru kita niat lagi. Seandainya belum nyangkut niatnya, ulang lagi yang ketiga. Karena basuhan muka dengan niat itu bareng. Ya, niat dalam hati. Cuman di sini kalimatnya kan yang paling pokok sebenarnya hilangnya hadas kecil. Jadi seandainya nggak nyebut aku niat wudu, langsung aku niat menghilangkan hadas kecil, boleh. Karena intinya hilangnya hadas kecil gitu kan ya. Sama juga mandi janabah, nggak usah nyebut aku niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar, langsung saja aku niat menghilangkan hadas besar, itu sudah cukup. Karena intinya hilangnya hadas. Iya. Nah itu makanya pokoknya kan raf'ul hadas itu, hilangnya hadas kecil, raf'ul hadasil asghari atau raf'il hadasil akbari. Gitu itu. Ya, sifatnya umum. Sama juga kita nyolatin mayit.
daripada bingung aku niat sholli ala hadhil hadhil mayyiti ala hadzal mayyiti ala hadhil mayyitati ya dan seterusnya. Ya lebih baik kita yang umum aja, sholli ala hadhil janazati. Ya kan, kalau janazah mau laki perempuan tetap janazah gitu loh. Iya kan? Karena kalau ya masalahnya gini, kalau orang sholat misalnya kayak di Palestina kan susah ya Pak Haji ya. Ini mayatnya laki apa perempuan kan nggak tahu saking banyaknya. Iya kan? Kalau mau nyebutin mayat laki-laki mayat perempuan kan nggak tahu. Ya kan ya nggak tahu jenisnya, maksudnya saking banyaknya gitu kan. Tapi kalau disebut janazah umum, mau laki mau perempuan boleh. Usolli ala hadhil janazah, aku niat mensolatkan janazah ini, laki mau perempuan namanya janazah. Tapi kalau mau dikhususkan kan ala hadzal mayyiti atau ala hadhil mayyitati. Kalau anak kecil disebut ada atiflinya, ala hadzal mayyiti tifli, ya kan, mayit anak kecil gitu kan ya. Tapi kalau janazah umum, mau kecil mau perempuan mau laki sama aja. Ya sama juga tadi menghilangkan hadas, ya udah hadas kecil ya kecil, hadas besar ya besar. Jadi kalau orang mau nyebut nawaitu raf'al hadasil akbar cukup, ya kan? Iya, wudu nggak sah. Yang benar gini, aku niat menghilangkan hadas kecil, udah fardu karena Allah. Iya, jadi kalau wudu kan hadas kecil, yang dituju adalah hilangnya hadas kecil. Itu kan substansinya ada di sana. Ya, sama juga mandi haid, ya kan? Nah, itu ghusla najasatil haid dan seterusnya nggak usah. Langsung aja aku niat menghilangkan hadas besar. Ya kan, itu lebih singkat dan mudah, ya kan? Karena kadang-kadang kepanjangan aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah, lah di sini hatinya kadang-kadang nggak jalan-jalan, iya kan? Iya, sampai basuhan berkali-kali tetap nggak jalan-jalan, kan karena kepanjangan tadi. Ya daripada kepanjangan ya sudah, aku niat menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, udah kan? Gitu itu ya, karena memang membangun niat di hati bareng dengan basuhan muka itu tidak mudah, harus latihan berkali-kali. Begitu juga niat sholat bareng dengan takbir, itu juga perlu latihan berkali-kali. Ya karena tadi itu nggak bisa sekaligus, kadang-kadang udah bar niatnya belum selesai. Ya kan, harus diulang otomatis kan. Ya karena belum selesai berarti nggak jadi, harus diulang lagi. Ya kalau takbirnya 10 kali jadi imam, makmumnya kabur bagus. Nah, ya takbir lagi mana imamnya ini. Akhirnya jamaahnya capek ngikuti. Nah di sini perlu ya. Kemudian yang ketiga di sini, yang kedua, nawaitu istibahatas shalah aghriyah. Jadi kalau yang pertama tadi niat menghilangkan hadas besar atau kecil, ya, atau niat menghilangkan hadas, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya syarat niat diperbolehkannya sholat atau selain sholat, mimma la yubahu illa bithaharah, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan kecuali dengan taharah. Nah ini ada lagi niat yang kedua bentuknya, aku niat diperbolehkannya sholat, ya karena wudhu itu membuat diperbolehkannya sholat. Kalau nggak punya wudhu nggak diperbolehkan sholat. Maka niat berikutnya boleh menggunakan nawaitu istibahatis sholat, nawaitu istibahatas sholat. Makanya tayamum itu kan niatnya ini kan, ya nawaitu tayamum listibahatis sholat. Itu kan, aku niat tayamum karena diperbolehkannya sholat dengan tayamum. Itu ya artinya niat diperbolehkannya sholat. Ya, yang ketiga, ayanuya fardul wudu au ada al wudu. Yang ketiga, niat fardu wudu atau melaksanakan wudu, wa ingkana nawi sobian, meskipun yang niat anak kecil. Ya, jadi ini yang lebih singkat lagi, aku niat melaksanakan kefarduan wudu. Ya, ada yang boleh begitu.
Ya, aku niat wudu yang difardukan. Maksudnya gimana? Ada wudu yang disunahkan gitu. Kalau difardukan berarti wudu yang wajib. Kalau yang wajib berarti yang untuk sholat. Kalau yang sunnah ada kan wudu sunnah, namanya tajdidul wudu. Jadi misalnya Pak Agus habis wudu kemudian nyapu, habis nyapu ragu-ragu, batal belum ya saya? Itu kan ya. Kan suka ragu-ragu, batal belum saya ya gitu kan. Lah ragu-ragu tadi itu kemudian disunahkan wudu lagi, namanya tajdidul wudu. Lah kalau tajdidul wudu hukumnya sunnah. Karena dia hukumnya sunnah maka tidak bisa tajdidul wudu digunakan untuk salat fardu karena dia wudunya statusnya sunnah. Ya, itu makanya disitulah perlu ya kita hati-hati antara niat wudu yang tajdidul wudu atau yang wudu aslinya. Itu. Jadi aku niat fardu wudu atau niat wudu yang fardu karena Allah, itu juga bisa. Ini alternatif niat yang ketiga. Ya, tapi semuanya itu ada di hati loh ya, namanya niat itu ada di hati. Ya, supaya memudahkan, nggak berpanjang-panjang, di sini ada 3 kemungkinan gitu. Walau nawat thaharah lam yakul anil hadas lam yajzihi alas sahih. Seandainya ada orang niat thaharah tapi tidak mengucapkan atas nama hadas, maka tidak dianggap. Ya. Jadi makanya kata hadas yang tidak bisa ditinggal. Jadi misalnya wudu aku niat thaharah titik, ya nggak bisa. Thaharah apa kan gitu. Ada thaharah najis, ada thaharah macam-macam. Sifatnya umum, makanya kata hadas harus dibawa. Jadi nawaitu thaharatan anil hadas baru boleh. Ya, aku niat mensucikan hadas baru boleh. Tapi kalau nggak ada kata hadas di bawah tidak sah wudunya. Kenapa? Li'anna taharata takunu minal hadas wa anin najis. Karena namanya taharah itu boleh jadi taharah dari hadas seperti wudu dan boleh jadi taharah atas nama najis karena habis membuang najis, itu juga taharah. Ya, fala buddha min niyati tamyiz. Maka harus mau tidak mau bisa membedakan mana taharah dari hadas, mana taharah dari najis. Itu. Falau nawal wudu afaqat soha. Tapi kalau seandainya orang mau niat cuma niat wudu saja, malah dianggap sah di sini. Ya, aku niat wudu fardu karena Allah, dianggap sah. Ya kan? Iya, karena memang wudu yang dituju, gitu kan itu. Jadi boleh niat thaharah dari hadas boleh, niat wudu saja di sini juga dianggap sah. Bikhilafi ma idana wal ghusla wa huwa junubun fala yakfi. Berbeda kalau ada orang niat mandi padahal dia junub, fala yakfi. Begini maksudnya, kalau ada orang junub punya hadas besar, kemudian dia mandi tapi nggak niat mandi janabah, maka nggak dianggap mandi janabah. Iya, karena nggak niat mandi janabah kan. Ya udah junub, dia langsung mandi barbir bersih kan suci. Tapi kan nggak niat mandi hadas, maka belum dianggap mandi, belum dianggap mandi janabah. Karena kalau mandi janabah kan perlu niat, dia kan mandi cuma barbir doang, nggak ada niatnya. Maka begitu bersih dia baru niat mandi janabah. Jadi dengan kata lain, walaupun dia mandi bersih, kalau nggak ada niat mandi hadas, tetap hadasnya belum hilang gitu itu. Wa farraqal mawardi bi annal wudu ala yutlaqu ala ghairil ibadah bi khilafil ghusli. Ya, Mawardi menyebutkan bahwa wudu itu tidak bisa disebutkan begitu saja ala ghairil ibadah, untuk selain ibadah. Ya, bi khilafil ghusli berbeda dengan mandi. Falau nawarof al hadas wal istibaqah fa huwa nihayatun niyah. Seandainya ada orang niat hanya menghilangkan hadas atau diperbolehkannya ibadah, itulah merupakan puncak niat yang sesungguhnya. Gitu kan ya. Jadi kalimat niat menghilangkan hadas itu puncak daripada niat itu sendiri. Substansinya ada di sana.
Ya karena tadi tidak semua wudhu itu berfungsi untuk ibadah, ya kan? Ya karena ada hal-hal yang orang disunahkan wudhu walaupun bukan untuk ibadah, ya. Jadi banyak kan, ya. Jadi kita ini mau ke pasar juga disunahkan wudhu sebenarnya mah. Pak Agus mau kerja juga disunahkan wudhu, nggak diwajibkan, disunahkan wudhu. Karena nggak bagus berangkat kerja wudhu dulu. Nggak pernah ya? Iya, itu disunahkan, nggak diwajibkan, disunahkan. Ya, untuk apa? Supaya Pak Agus sepanjang perjalanan dalam keadaan suci. Ketika di perjalanan dalam keadaan suci, maka setan tidak pernah mengikuti Pak Agus. Sehingga di perjalanan dilindungi oleh Allah. Itu loh. Jadi bukan tohara untuk sholat, enggak, untuk melindungi diri tetap suci. Yang disebut punya wudhu, dawamul wudhu namanya. Ya, orang dawamul wudhu namanya itu bagus. Dawamul wudhu, orang punya wudhu terus-terusan, batal wudhu lagi, itu wudhunya sunnah, bukan wajib lah ya, bukan. Ya karena begini. Kalau orang berpikir memang harusnya punya dawamul wudhu, punya wudhu terus. Kalau orang biasa berpikir sebaiknya punya wudhu terus. Kenapa? Orang yang dawamul wudhu, punya wudhu terus itu, satu, pikirannya selalu cemerlang. Itu orang punya wudhu terus-terusan. Maka orang yang biasa berpikir harusnya dawamul wudhu. Iya. Yang kedua, orang dawamul wudhu dijamin tidak kena penyakit pikun. Itu makanya kalau udah sepuh mestinya dawamul wudhu, batal wudhu lagi. Mau umur 100 tahun mau tetap aja cerdas, tidak kena yang namanya pikun. Itu. Jadi banyak faedahnya, tapi nggak wajib loh ya, sunnah dawamul wudhu itu. Ya untuk melindungi diri lah, karena orang kalau udah tua kan gampang lupa. Dari gampang lupa lanjut kepada pikun, kan begitu. Ya karena dulunya punya cita-cita yang kadang-kadang belum sampai, timbullah pikun. Iya kan, waktu muda pengen punya mobil Mercy sampai pensiun nggak punya Mercy, gitu loh bagus. Wah ini pikirin pikun gitu. Lah untuk ngatasi pikun itu dawamul wudhu, punya wudhu terus-terusan. Itu biar pikirannya cerdas terus dan positif terus. Yang kedua, setan nggak pernah mengganggu dia dimanapun dia berada. Itu kan penting. Ya kalau dia nggak pernah diganggu setan, berarti pikiran hatinya tenang terus sepanjang waktu. Itu maksudnya. Ya jangan dikira wudhu hanya untuk sholat, enggak, banyak wudhu untuk macam-macam. Ya sama juga orang azan, orang kadang-kadang salah menafsiri azan. Iya kan, kenapa orang mati diazanin? Ada yang ngomong gitu kan Pak Haji ya? Lu ada kan ya? Kok orang mati diazanin? Emang orang mati disuruh sholat? Ada yang ngomong gitu loh Pak Agus. Iya ada yang mikirnya itu kayak begitu. Padahal azan itu sunnahnya banyak, ya kan? Sunnah azan itu banyak angin kenceng, topan segala azan. Itu perintah Nabi. Ketika banyak huru hara orang suruh azan. Ketika demo rame suruh azan. Lebih banyak kan ya. Ketika ada gempa suruh azan, ada lini suruh azan. Itu kan? Ya termasuk tadi itu. Ya orang meninggal di liang lahat suruh azan. Jangan dimaknai orang mati suruh sholat, enggak, ya itu ajaran Nabi. Ya karena kalau suruh sholat, kenapa bayi suruh azan? Masa bayi suruh sholat kan enggak kan? Ya iya kan, bayi lahir masa suruh sholat enggak. Azan itu kan isinya bukan hayya ala sholat doang. Cuman satu dari poin azan ada hayya ala sholat, gitu kan? Yang ada syahadat. Syahadat itu kan kapanpun orang disuruh syahadat, gitu. Bahkan ya Pak Agus kalau mau masuk rumah sebelum salam itu disuruh baca syahadat. Ya.
Untuk apa syahadatnya? Untuk menjauhkan diri dari gangguan setan. Jadi kalau tadi di jalan banyak setan ikut dari perjalanan, sebelum masuk rumah baca syahadat, setannya pergi. Yang tadinya numpang di sini, bonceng gitu Pak Agus misalnya dari jalan, sebelum masuk rumah, sebelum salam baca syahadat, dia pergi. Makanya kalau ada orang pulang sampai di rumah istrinya dimarahin gak ada apa-apa, karena setannya masih ikut tadi itu. Tapi kalau dia baca syahadat udah pergi duluan. Setan panjang panjang kata. Ya, itu kayak begitu. Iya, duduknya baca syahadat itu, cuman kita nggak disebutin baca syahadatnya. Baca syahadat dulu, kemudian ya artinya jangan buru-buru, baca syahadat dulu, baru salam, assalamualaikum. Begitu jawab dan salam buka pintu. Terus buka pintu, kaki kanan masuk satu langkah, baca surat Al-Ikhlas. Itu aturannya. Karena ada orang datang ke Nabi, ya Rasul, saya ini rizkinya susah, seret. Terus gimana Rasul sayang supaya lancar lagi? Nanti kalau kamu pulang, sebelum salam kamu baca syahadat, salam ke keluargamu, habis salam masuklah kaki pertama baca surat Al-Ikhlas. Insya Allah rizkimu tidak pernah seret, kata Nabi. Itu bahasa Rasul, jawaban dari sahabat yang datang itu. Ya, inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.